Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Maulana dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi analisis hukum, analisa rekayasa dalam supply ihtikar. Definisi ihtikar. Dalam kamus bahasa Arab, ihtikar mempunyai arti yang banyak. Di antaranya, yang pertama menurut Az-Zamakhsyari, ihtikar adalah menimbun makanan sehingga harganya naik. Kemudian Ibnu Manzur mengartikannya sebagai mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga. Al-Jauhari mendefinisikan ihtikar artinya mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat ihtikar, yang jumlahnya lebih dari 20 pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum. Yang pertama, menurut Hanafiyah, ihtikar diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi. Yang kedua, menurut Syafi'iyah, ihtikar adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga di atas normal sehingga menyulitkan orang banyak. Yang ketiga, menurut Malikiyah, ihtikar ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil. Hukum ihtikar. Pendapat pertama dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Az-Zahiri, Zaidiyah, Abaniyah, dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Dasar hukum pelanggaran ihtikar yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Quran, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalam ihtikar diharamkan. Mereka mengemukakan alasan tentang haramnya ihtikar berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Dasar pengharaman ihtikar menurut Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 25, yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Syarat ihtikar yang diharamkannya diantaranya, yang pertama, menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi. Yang kedua, menimbun pada waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya. Yang keempat, sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. Yang kelima, sesuatu yang ditimbun adalah bahan makanan. Yang keenam, menimbun pada waktu tertentu. Pendapat kedua dianut oleh sebagian pengikut Syafi'i, Ismailiyah, dan sebagian Imamiyah. Menurut mereka, ihtikar adalah makruh. Alasannya, seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya, dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. Syarat-syarat ihtikar yang makruh, yang pertama, menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi. Yang kedua, menimbun pada waktu barang itu banyak. Yang ketiga, menimbun untuk keperluannya dan keluarganya. Rekayasa pasar dalam supply ihtikar. Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar.
agar ia menjadi pemain tunggal di pasar atau monopoli. Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikar. Demikian pula, tidak semua penimbun adalah ihtikar. Ihtikar terjadi bila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barrier. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen yang pertama dan yang kedua dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.